Hai teman-teman, pada saat ini saya masih berada di negara Jepang, tepatnya di Kochi. Kochi merupakan prefektur yang terletak di Pulau Shikoku dengan ibu kotanya bernama Kochi. Kochi memiliki alam yang tersusun dari pegunungan dan lautan. Meskipun demikian, luas daratan prefektur Kochi masuk sebagai terbesar keempat di Pulau Shikoku. Sementara di Jepang, luas prefektur Kochi masuk sebagai terbesar ke-18. Satu lagi yang membuat prefektur Kochi spesial adalah banyaknya tokoh politik dan intelektual di prefektur ini. Salah satunya adalah Sakamoto Ryoma, yang dikenal sebagai tokoh politik yang membawa sistem modern di negara Jepang. Karena perannya yang besar, banyak tempat dinamai dengan nama Sakamoto Ryoma, seperti stadion dan bandara. Pulau Shikoku merupakan pulau keempat terbesar di Kepulauan Jepang. Shikoku sendiri berarti 4 kerajaan, dan pemberian nama tersebut merujuk pada sejarah yang menyebutkan jika dulu ada 4 kerajaan di Pulau Shikoku. Saat ini kerajaan tersebut memang sudah tidak ada. Namun sebagai gantinya, kini ada 4 prefektur atau wilayah setara provinsi di Pulau Shikoku. Di antaranya adalah prefektur Tokushima, prefektur Kagawa, prefektur Ehime, dan prefektur Kochi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi salah satu kastil yang menjadi peninggalan dan saksi dari sejarah kota Kochi itu sendiri. Lokasi dari kastil ini berjarak sekitar 9,7 km dari pelabuhan Kochi dan dapat ditempuh sekitar 20 menit menggunakan kendaraan umum. Kastil Kochi letaknya di Bukit Otakayama, di pusat kota Kochi, dan juga terletak di tengah dataran paling makmur di bekas provinsi Tosa. Dan kastil ini juga sudah ada sejak zaman Edo. Zaman Edo adalah zaman di mana Kesogunan Tokugawa yang berkuasa di Jepang. Periode ini dimulai sejak Tokugawa Ieyasu mendirikan Kesogunan Tokugawa di Edo hingga peristiwa restorasi Meiji yang mengakhiri feodalisme di negara Jepang. Sekarang saya sedang berada di gerbang utama istana atau Kastil Kochi yang berjarak sekitar 9 km dari pelabuhan Kochi. Saat masuk pintu gerbang utama, kita tidak dipungut biaya tiket masuk alias gratis. Dan kita akan diarahkan dengan anak tangga menuju bangunan utama kastil tersebut. Saat berjalan menyusuri anak tangga, kita akan disuguhkan dengan pemandangan pohon sakura yang bermekaran di sekitar anak tangga, yang tentunya sangat cocok untuk berfoto. Di tengah-tengah perjalanan anak tangga, terdapat sebuah taman dengan view dan spot foto yang tentunya tidak boleh untuk dilewatkan begitu saja. Karena sangat amat disayangkan bagi saya yang sangat jarang sekali mendapatkan momen-momen langka seperti ini. Musim bunga sakura sendiri di Jepang berlangsung setiap tahun sepanjang musim semi. Meskipun waktu puncak melihat bunga sakura bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya, kebanyakan festival bunga sakura dimulai sekitar akhir Maret dan bisa berlangsung hingga bulan Mei. Halaman dari Kastil Kochi merupakan salah satu lokasi paling populer bagi pengunjung kastil ini untuk menikmati musim semi sakura, dan banyak orang berpiknik sepanjang hari hingga malam. Kochi Kastil adalah sebuah benteng Jepang yang asri dan megah.
yang menawarkan pengalaman yang menyenangkan dan menginspirasi bagi pengunjung. Kalian dapat mengunjungi benteng yang masih memiliki bangunan dan struktur asli dari zaman Edo, serta menikmati taman yang memiliki pemandangan bunga sakura yang mempesona. Pada zaman Edo, kaisar tetap ada, tetapi pemerintahan berada di tangan seorang shogun atau panglima militer yang berasal dari klan Tokugawa. Periode yang berlangsung selama 250 tahun lebih ini juga disebut sebagai awal zaman modern di Jepang. Sebelum zaman Edo, kekuasaan di Jepang dipegang oleh Kesogunan Ashikaga sekitar tahun 1338 hingga 1573 Masehi. Selama tahun 1500-an, kekuasaan disentralisasi yang kemudian terkoyak oleh peperangan antara para daimyo atau pimpinan daerah yang berlangsung hampir 1 abad. Kastil ini adalah salah satu kastil tertua di Jepang yang telah menjadi pusat perdagangan hingga politik sejak abad ke-14. Kochi Kastil juga telah menjadi tempat singgah bagi para pendagang dan penjelajah dari berbagai negara seperti Cina, Korea, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Dari tahun 1601 hingga 1871, tempat ini merupakan pusat domain Tosa yang diperintah oleh klan Tozama Yamauchi di bawah Kesogunan Tokugawa. Situs kastil telah dilindungi sebagai situs bersejarah nasional sejak tahun 1959 dan area yang dilindungi diperluas pada tahun 2014. Untuk masuk ke dalam bangunan utama kastil ini, kita diperlukan untuk membayar 420 yen untuk tiket masuknya. Oke. Oke, thank you. Thank you. Untuk masuk ke dalam bangunan kastilnya, kita diwajibkan untuk membuka alas kaki dan menyimpannya di dalam rak sepatu yang telah disediakan oleh petugas kastilnya. Dengan berakhirnya Kesogunan Ashikaga, Oda Nobunaga dan penggantinya Toyomi Hideyoshi naik ke tampuk kekuasaan, memerintah menggunakan gelar Bupati Kekaisaran. Sejak awal zaman Edo, rezim Tokugawa berfokus pada perbaikan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Setelah Jepang diterpa peperangan selama hampir 1 abad. Kesogunan Tokugawa menerapkan sistem politik bakuhan, di mana seorang shogun memiliki otoritas nasional, sedangkan otoritas daimyo berskala regional. Kastil ini juga memiliki warisan kolonial yang sangat berpengaruh yang dapat dilihat dari arsitektur dan budayanya, karena pernah menjadi koloni Portugis pada abad ke-16 yang membawa agama Kristen dan budaya Eropa ke kota ini. Sistem politik bakuhan dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan shogun dan mengontrol daimyo agar tidak mendapatkan keuntungan terlalu banyak. Selama abad pertama zaman Edo, Tokugawa bertambah menjadi semakin kuat. Mereka berhasil mengendalikan kota-kota penting dan mendapatkan keuntungan besar dari redistribusi tanah. Di sisi lain, mulai tahun 1636, rezim Tokugawa juga menjalankan kebijakan menutup diri dari pengaruh asing.
Pada zaman Edo, Tokugawa hanya mengakui 4 kelas sosial, yakni samurai, pengrajin, petani, dan pedagang. Karena keamanan di negara cukup stabil, para samurai banyak juga yang bekerja di pemerintahan dan melakukan perdagangan. Namun di saat yang sama, mereka diharapkan dapat mempertahankan kode etik samurai dan harus siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Saat ini saya sedang berada di dalam bangunan utama Kastil Kochi dan berencana untuk menuju puncak teratas dari bangunan kastil ini menggunakan anak tangga kayu yang sangat kokoh dan sudah berusia ratusan tahun. Saat berada di dalam bangunan utama kastil ini, kita akan merasakan suasana dari bangunan klasik dengan arsitektur ala Jepang yang membuat kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Kastil ini yang mencapai 44,4 meter di atas permukaan laut, dibangun di atas Bukit Otakasa yang berlokasi di dekat pusat dataran Kochi. Kastil ini dibangun kurang lebih sekitar 400 tahun yang lalu dan penuh dengan makna sejarah. Setiap sungai yang mengalir di sekitar sisi selatan dan utara bukit ini digunakan sebagai parit di sisi luar. Kastil yang terhormat ini terhitung sebagai salah satu dari 100 istana terbaik di negara Jepang. Dan di saat Anda berada di negara Jepang, mengunjungi Kastil Kochi merupakan tujuan wisata yang tidak seharusnya untuk Anda lewatkan. Apalagi saat musim semi seperti sekarang, karena pengunjung lokal maupun mancanegara selalu memadati tempat ini. Setelah sampai di puncak tertinggi menara utama, kita akan disuguhkan dengan pemandangan dari seluruh taman utama kastil ini. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di menara utama atau puncak dari menara Kastil Kochi ini. Terlihat sangat jelas pemandangan pohon sakura yang sedang bermekaran dari atas kastil. Dan momen langka seperti ini sangat jarang sekali bagi saya mengalaminya. Selain halaman utama yang nampak begitu jelas, kita juga dapat melihat sebagian kota Kochi dari atas, karena memang letak dari kastil ini yang berada di atas bukit. Kastil ini terdaftar sebagai salah satu dari 100 kastil terbaik di Jepang oleh Japan Castle Foundation pada tahun 2006 dan juga salah satu dari 12 kastil dengan bangunan utama asli yang masih utuh di negara Jepang. Kastil Kochi sebelumnya ditetapkan sebagai harta karun nasional sebelum Undang-Undang Perlindungan Harta Karun Nasional tahun 1950 diberlakukan. Setelah undang-undang tersebut disahkan, sejumlah bangunan yang masih bertahan di dalam halaman kastil secara individual diberi sebutan properti budaya penting nasional. Pada abad ke-17, Kastil Kochi kemudian menjadi kolonial Belanda yang meninggalkan jejak-jejak seperti gereja, benteng, dan istana. Kochi Kastil akhirnya menjadi bagian dari Jepang pada abad ke-19 setelah mengalami perang revolusi.
Pada zaman Edo, golongan petani mendominasi di Jepang, di mana jumlah mereka mencapai 80% dari total populasi. Untuk menjaga pendapatan para daimyo, mereka dilarang untuk terlibat dalam kegiatan non-pertanian. Meski perdagangan dengan pihak asing sama sekali dilarang, ekonomi Jepang mengalami pertumbuhan pesat selama zaman Edo. Untuk memaksimalkan pendapatan, Tokugawa menekankan pada produksi pertanian dengan mengutamakan tanaman pokok berupa beras, minyak wijen, nila, tebu, murbei, tembakau, dan kapas. Selain itu, perdagangan dan industri manufaktur Jepang juga berkembang, di mana para pedagang menjadi semakin kaya. Salah satu tujuan kebijakan Tokugawa selama zaman Edo adalah untuk mencegah penyebaran agama Kristen di Jepang. Pada awal zaman Edo diperkirakan terdapat 300.000 umat Kristen di Jepang. Jumlahnya terus berkurang saat Tokugawa melakukan represi yang sangat kejam. Pada periode ini, Konfusianisme mendominasi di seluruh Jepang dengan penekanan kuat pada kesetiaan dan kewajiban. Meski keadaan zaman Edo cukup terkendali, bukan berarti upaya untuk memulihkan kekuatan kekaisaran telah padam. Selain itu, sektor pertanian yang tertinggal jauh dari perdagangan juga memunculkan konflik di kalangan samurai dan daimyo. Pihak oposisi yang semakin meningkat secara perlahan melemahkan kesogunan Tokugawa, terlebih lagi saat peristiwa kelaparan berkepanjangan. Pada pertengahan abad ke-19, dua klan kuat di Jepang bergabung untuk merebut kekuasaan sebagai bagian dari restorasi Meiji yang dimotori oleh Kaisar Meiji. Zaman Edo resmi berakhir ketika shogun terakhir dari rezim Tokugawa, yaitu Tokugawa Yoshinobu, menyerahkan kekuasaannya pada November 1867 ke kaisar. Sehingga berakhirlah kekuasaan shogun di tanah Jepang yang berlangsung kurang lebih 6,5 abad lamanya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang dan lebih sering lagi upload video jalan-jalan di luar negeri. See you next time.